Program Makan Bergizi Gratis, atau MBG, diluncurkan untuk memastikan setiap anak di Indonesia mendapatkan gizi yang mereka butuhkan agar tumbuh sehat. Keberhasilan program ini bergantung pada jaringan dapur, SPPG, yang bertugas mengubah dana pemerintah menjadi makanan sehat untuk jutaan siswa. Dapur-dapur ini dibangun atas dasar kepercayaan, orang tua mengandalkan mereka, dan pemerintah mengharapkan integritas serta kebersihan. Namun, ketika kepercayaan itu rusak, seluruh program terancam. Di Ponorogo, Jawa Timur, 2 dapur yang dikelola oleh Yayasan Bakti Bhojana Nusantara menjadi pusat skandal. Apa yang awalnya hanya kekhawatiran senyap tentang kualitas makanan dan etika, berubah menjadi keluhan resmi, mengungkap praktik-praktik yang meresahkan. Tindakan berani dari kepala dapur ini akan memicu penyelidikan nasional dan mengguncang fondasi program. Para kepala dapur, Rizal dan Syafi'i, menghadapi tekanan tanpa henti dari yayasan mereka. Ancaman, intimidasi, dan tuntutan yang mengorbankan tugas mereka kepada anak-anak. Setiap hari mereka bekerja di bawah bayang-bayang ketakutan, khawatir akan konsekuensi jika mereka tidak mematuhi perintah yang bertentangan dengan hati nurani mereka. Tekanan ini tidak hanya datang dalam bentuk kata-kata, tetapi juga tindakan nyata yang membuat suasana kerja semakin mencekam. Khawatir akan integritas program dan masa depan anak-anak yang mereka layani. Rizal dan Syafi'i akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah berani. Mereka melewati atasan mereka dan langsung mengajukan banding kepada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Liang, berharap suara mereka akan didengar di tingkat tertinggi. Dalam laporan resmi yang mereka serahkan, Rizal dan Syafi'i merinci bukan hanya kesulitan operasional yang mereka hadapi, tetapi juga kampanye pemaksaan yang sistematis, ancaman hukum, tekanan dari pihak yayasan, dan intimidasi yang terus-menerus. Mereka juga melampirkan bukti adanya petisi masyarakat yang didorong untuk menggulingkan mereka, memperlihatkan betapa luasnya tekanan yang mereka alami, bahkan hingga ke tingkat komunitas. Semua ini menimbulkan tekanan psikologis yang konstan, membuat para kepala dapur dan staf lainnya hidup dalam kecemasan setiap hari, takut akan kehilangan pekerjaan atau bahkan menghadapi ancaman hukum. Yayasan bahkan mencoba memprovokasi sukarelawan dan sekolah untuk melawan mereka, mengisolasi para kepala dapur dari dukungan yang selama ini mereka andalkan. Upaya ini semakin memperparah situasi dan membuat mereka merasa sendirian dalam perjuangan. Namun, meskipun berisiko, Rizal dan Syafi'i memilih untuk tetap berdiri teguh. Mereka menomorsatukan perlindungan gizi anak-anak daripada keselamatan dan kenyamanan mereka sendiri, menunjukkan dedikasi luar biasa terhadap misi mereka. Permohonan mereka sangat jelas. Mereka membutuhkan perlindungan dan dukungan dari sistem yang selama ini justru mengecewakan mereka dan para siswa. Mereka berharap pemerintah akan turun tangan dan memberikan keadilan. Eskalasi ini akhirnya memaksa Badan Gizi Nasional untuk menanggapi klaim mereka dengan serius. Para pejabat mulai mengkaji laporan dan bukti yang diajukan, menyadari betapa gentingnya situasi di lapangan. Panggung telah disiapkan untuk konfrontasi besar yang akan menguji komitmen program terhadap misinya. Apakah mereka benar-benar berpihak pada anak-anak atau tuk pada tekanan kekuasaan? Pemilik yayasan mengaku sebagai cucu seorang menteri kabinet yang berkuasa, ancaman yang digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat dan memaksakan kepatuhan. Koneksi yang diduga ini memperkuat intimidasi, membuat staf takut akan pembalasan jika mereka mempertanyakan perintah atau keputusan anggaran. Nama menteri, yang diasosiasikan dengan integritas, dipersenjatai untuk melindungi praktik-praktik yang dipertanyakan. Bagi Rizal dan Syafi'i, menantang yayasan berarti mempertaruhkan karier dan reputasi mereka. Klaim perlindungan politik ini menjadi fokus utama penyelidikan, menggunakan nama tokoh publik untuk mengintimidasi dan memungkinkan malpraktik mengancam kepercayaan yang menjadi sandaran program MBG. BGN harus menghadapi tuduhan ini secara langsung. Inti dari krisis ini adalah uang. Setiap rupiah yang dialokasikan seharusnya menjadi jaminan bagi kesejahteraan anak-anak yang bergantung pada program ini. Namun kenyataannya jauh dari harapan. Program MBJ mengalokasikan Rp10.000 per porsi makan, jumlah yang sudah diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Namun, yayasan diduga hanya menyediakan Rp6.500,
memotong jatah setiap anak secara signifikan, tanpa penjelasan yang jelas. Pemotongan anggaran sebesar 35% ini memaksa kepala dapur untuk menghadapi dilema berat, menyajikan makanan di bawah standar gizi, atau merogoh kocek pribadi demi menjaga kualitas dan kesehatan anak-anak. Rizal dan Syafi'i, dua kepala dapur yang berdedikasi, memilih untuk berkorban. Mereka menggunakan uang mereka sendiri untuk membeli bahan-bahan segar dan memastikan setiap porsi tetap layak, meski harus mengorbankan kebutuhan pribadi. Pengorbanan pribadi mereka menyoroti parahnya dugaan manipulasi anggaran yayasan. Setiap hari, mereka harus menyeimbangkan antara tanggung jawab moral dan tekanan finansial yang terus membayangi. Dana yang hilang, jika dikalikan dengan ribuan porsi makan setiap bulan, menjadi pelanggaran besar terhadap kepercayaan publik dan tanggung jawab sosial. Setiap rupiah yang tidak sampai ke piring anak-anak adalah bentuk pengkhianatan. Tindakan kepala dapur mengungkap konflik etika di jantung implementasi lokal program. Mereka harus memilih antara mengikuti sistem yang cacat atau melawan demi kebaikan anak-anak. Kesediaan mereka untuk mensubsidi makanan pemerintah dengan dana pribadi menggarisbawahi kedalaman masalah yang terjadi. Ini bukan sekadar soal angka, tapi soal nurani dan tanggung jawab. BGN tidak bisa lagi mengabaikan perbedaan keuangan ini. Saat suara-suara dari dapur mulai terdengar, pertanyaan besar pun muncul. Kemana sebenarnya dana itu mengalir, dan siapa yang akan bertanggung jawab? BGN menanggapi dengan inspeksi mendadak, dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI Albertus Doni Dewantoro. Inspeksi ini dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk memastikan kondisi sebenarnya dari dapur yang digunakan sehari-hari. Tim inspeksi datang dengan harapan menemukan dapur yang bersih dan layak, namun kenyataan yang mereka temukan jauh dari harapan. Apa yang mereka temukan sangat mengerikan, dapur yang kotor, berbau busuk, dan tidak aman untuk persiapan makanan. Sampah menumpuk di sudut ruangan, makanan basi dibiarkan terbuka, dan bau menyengat memenuhi udara. Kondisi ini jelas membahayakan kesehatan siapapun yang mengonsumsi makanan dari dapur tersebut. Lantai dan dinding yang rapuh dan berjamur menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Cat yang mengelupas dan jamur yang tumbuh di permukaan menandakan kurangnya perawatan selama bertahun-tahun. Setiap langkah di dapur ini terasa berbahaya, baik bagi staf maupun anak-anak yang makan di sana. Fasilitas tersebut tidak memiliki kontrol kebersihan dasar, tidak ada area porsi yang layak, tidak ada IC, dan fasilitas staf yang tidak memadai. Para pekerja dapur harus berjuang dengan ruang yang sempit dan panas, tanpa perlengkapan yang memadai untuk menjaga kebersihan makanan. Sistem air limbah adalah bencana, lubang darurat yang penuh air busuk, hampir tidak tertutup dan sangat tidak higienis. Air limbah menggenang di saluran pembuangan, menciptakan lingkungan yang ideal bagi bakteri dan serangga berkembang biak. Setiap sudut menunjukkan kelalaian dan pengabaian standar. Debu dan kotoran menumpuk di area yang jarang dibersihkan, memperlihatkan betapa minimnya perhatian terhadap kebersihan. Inspeksi mengkonfirmasi bahwa dapur tersebut tidak layak untuk menyiapkan makanan bagi anak-anak. Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat dapur ini seharusnya menjadi tempat yang aman untuk menyediakan makanan bergizi. Kegagalan yayasan untuk berinvestasi dalam infrastruktur dasar tidak dapat disangkal. Dapur ini menjadi bukti nyata bahwa kebutuhan dasar sering diabaikan, padahal sangat penting untuk kesehatan dan keselamatan. Temuan tersebut menuntut tindakan segera. Jika tidak ada perubahan, risiko kesehatan akan terus mengancam dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini akan semakin menurun. Inspeksi ini menjadi peringatan keras bahwa standar kebersihan dan keamanan harus ditegakkan demi masa depan anak-anak yang lebih sehat. Inspeksi mengungkap lapisan pengorbanan lain oleh Rizal dan Syafi'i. Ditolak dana untuk sistem air limbah yang layak, mereka membangun sistem darurat dengan uang mereka sendiri, sama seperti yang mereka lakukan untuk makanan dan perbaikan. Ketika peralatan rusak atau perbaikan mendesak diperlukan, mereka membayar dari kantong sendiri untuk menjaga dapur tetap beroperasi. Komitmen mereka sangat kontras dengan kelalaian yayasan. Tindakan tanggung jawab pribadi ini menjadi bukti kunci dari salah urus sistemik. Rizal dan Syafi'i bukan hanya karyawan. Mereka adalah garis pertahanan terakhir untuk integritas program. Pengorbanan mereka memaksa BGN untuk menghadapi kedalaman masalah.
BGN bertindak cepat, menangguhkan kedua dapur Ponorogo dan menghentikan semua pendanaan. Ini adalah pesan yang jelas. Pelanggaran kebersihan, manipulasi anggaran, dan intimidasi tidak akan ditoleransi. Badan tersebut juga menyelidiki klaim yang meledak-ledak tentang cucu menteri menghubungi menteri secara langsung. Pemilik yayasan dihadapkan dengan bukti dan pengawasan resmi dengan cepat berjanji untuk mematuhi arahan BGN. Aura ketidaktersentuhan menghilang di bawah pengawasan nasional. Tindakan tegas BGN menjadi presiden bagi semua dapur MBG. Kredibilitas program bergantung padanya. Menteri Kabinet ketika dihubungi dengan tegas membantah adanya hubungan keluarga dengan yayasan tersebut. Klaim pemilik terungkap sebagai rekayasa, alat untuk intimidasi, bukan kenyataan. Menteri secara terbuka mendukung penangguhan dapur oleh BGN dan menyerukan penegakan standar program yang ketat. Mereka bersikeras bahwa tidak ada anggota keluarga yang boleh menerima perlakuan khusus dalam program publik. Sikap berprinsip ini mengirimkan pesan yang kuat. Pelayanan publik adalah untuk kebaikan publik, bukan keuntungan pribadi. Para kepala dapur dibenarkan, dan senjata utama yayasan, pengaruh palsu, dihancurkan. Komitmen program MBG terhadap akuntabilitas ditegaskan kembali. Skandal Ponorogo adalah panggilan bangun bagi program MBG di seluruh negeri. Ini membuktikan perlunya pengawasan yang ketat, inspeksi mendadak, dan perlindungan bagi pelapor. Sertifikasi kebersihan dan sanitasi kini tidak dapat dinegosiasikan, dan transparansi keuangan sangat penting. Keberanian Rizal dan Syafi'i harus menginspirasi pengamanan sistemik, bukan menjadi jalan terakhir. Tindakan cepat BGN dan sikap jelas Menteri menunjukkan bahwa akuntabilitas itu penting. Tujuannya bukan hanya menyajikan makanan, tetapi menyajikan makanan yang aman dan bergizi untuk setiap anak. Pelajaran kepercayaan harus diperoleh dan dijaga setiap hari. Hanya dengan begitu janji program MBG dapat terpenuhi untuk semua anak Indonesia.